Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle Frontier. Battle Frontier yang kedua adalah melawan Pokemon tipe petarung. Satoshi dan Takeshi sedang berlatih untuk mempersiapkan Battle Frontier berikutnya dengan pertandingan Grovyle versus Mudkip. Sementara kakak beradik Haruka dan Masato menyaksikan pertandingan itu dengan seksama. Satoshi merintahkan Grovyle Lead Blade yang mengenai telak Mudkip. Namun sesaat kemudian Mudkip itu mulai berevolusi menjadi Marstorm. Takeshi yang bersemangat merintahkan Marstorm Moonshot. Namun Grovyle menghindarinya dan itu malah mengenai Fluffy. Satoshi dan kawan-kawan bergegas untuk mengeceknya, dan mereka menemukan trainer Fluffy yang mengkhawatirkan Pokemonnya. Takeshi minta maaf dan menawarkan bantuan. Akan tetapi Momoko baik-baik saja dan berlari menuju toko obat milik neneknya yang berada di pinggir tebing. Nenek Momoko minumkan ramuan yang membuat Fluffy kembali sembuh seperti sedia kala. Satoshi dan kawan-kawan kemudian perkenalkan diri mereka secara resmi. Rupanya Takeshi telah jatuh cinta dengan Momoko dan minta izin untuk minang cucunya itu. Dan secara bersamaan, Marstorm juga mengikuti jejak trainernya dan mulai merayu Fluffy. Satoshi dan kawan-kawan menyadari adanya kemiripan antar trainer dan Pokemon itu. Sampai kemudian Haruka dan Masato yang sudah muak menyeret mereka ke belakang. Sesaat kemudian, seorang pemuda dan Pokemonnya masuki ruangan untuk menunjukkan ramuan yang telah dia racik. Nenek Momoko bilang ramuan itu masih kurang bahannya sehingga tidak bisa digunakan. Ryuta sangat kecewa mendengarnya, mengaku dia tidak pernah bisa melakukan yang terbaik. Namun Momoko menyuruhnya untuk berpikiran positif dan selalu mencoba sampai bisa. Sementara itu, tim Rocket yang menguping pembicaraan mereka berencana untuk mencuri serta menjual ramuan obat-obatan tersebut. Selagi teman-temannya pergi meracik ramuan, Satoshi memutuskan untuk berlatih demi mempersiapkan Battle Frontier berikutnya. Nenek Momoko mencampur adukan beberapa bahan ke dalam pasta encer, sambil Takeshi mencatat segala apa yang dia lakukan. Ketika semua bahan sudah tercampur, Nenek Momoko masukkannya ke dalam botol dan menyuruh Marip memurnikan ramuan tersebut dengan Thunder. Kapasitas listrik yang telah ditentukan dapat digunakan untuk membuat ramuan yang sempurna. Berpindah ke Ryuta yang disuruh menjaga toko, sampai kemudian dia dihampiri oleh tim Rocket yang menyamar, mengaku Pokemon mereka yang sakit membutuhkan perawatan. Saat Ryuta ingin memanggil Nenek Momoko, tim Rocket mulai mengambil ramuan yang ada di rak dan mulai masukkannya ke dalam kostum Pokemon. Tim Rocket juga melemparkan Ryuta ke dalamnya saat dia mencoba menghentikan mereka. Ryuta yang melihat ada Pokemon di dalam kostum tersebut akhirnya menyadari ini bukanlah Pokemon yang asli. Setelahnya tim Rocket melarikan diri dengan membawa ramuan. Namun Satoshi yang melihatnya segera merintahkan Grovyle untuk menghentikan mereka, menembakkan Bullet Seed yang membuat tim Rocket tersandung jatuh. Penyamaran tim Rocket terbongkar dan mereka berupaya sekeras mungkin untuk mempertahankan ramuan dari Ryuta. Takeshi lalu merintahkan Marstorm Moonshot sehingga tim Rocket jatuh ke perahu yang memang dipersiapkan untuk kabur. Akan tetapi nasib malang bagi mereka karena setelah itu tim Rocket jatuh ke air terjun. Momoko bergegas keluar untuk memastikan apakah semuanya baik-baik saja, dan dia sangat bersyukur karena ramuan itu dapat dikembalikan ke tempatnya lagi. Pada malam harinya, sambil menyisir Marstorm, Takeshi mengatakan mereka adalah pasangan yang sempurna untuk Momoko dan Fluffy. Satoshi dan kawan-kawan lalu melihat pancaran listrik yang berasal dari dalam toko, dan mereka pun pergi ke sana untuk mengeceknya. Rupanya Ryuta sedang melatih Ampharos untuk memurnikan ramuan dengan kekuatan listriknya. Akan tetapi karena masih belum bisa mengendalikannya, botol ramuan itu malah pecah, hampir menyetrum Satoshi dan kawan-kawan yang berada di dekat situ. Ryuta mengaku dia ingin meracik ramuan yang sempurna seperti nenek Momoko. Semenjak masih kecil, dia dan Momoko selalu memperhatikan nenek yang meracik ramuan. Tapi kenyataannya sampai sekarang Ryuta masih belum bisa melakukannya dengan baik. Tak lama kemudian Nenek Momoko menghampirinya, meyakinkan bahwa Ryuta harus percaya dengan dirinya sendiri agar bisa meracik ramuan yang sempurna itu. Tiba-tiba tanah mulai berguncang
dan mereka pun bergegas keluar sebelum bangunan itu roboh. Ternyata ini adalah ulah tim Rocket yang mengangkat toko itu dengan balon udara mereka. Tim Rocket menyatakan jika mereka tidak bisa mendapatkan ramuan, maka mereka akan mengangkut semuanya bersamaan dengan toko-tokonya juga. Pada saat itu, Momoko dan Fluffy masih terjebak di dalam toko. Oleh karenanya, Ryuta dan Ampharos melompat ke pintu yang terbuka untuk menyelamatkan mereka. Tim Rocket berupaya untuk menjatuhkan mereka. Akan tetapi, ini malah menyebabkan ramuan tumpah dan hancur. Untuk menghentikan tim Rocket yang hendak melarikan diri, Takeshi merintahkan Marstorm Moonshot. Namun tim Rocket menangkis serangan itu dan mengirimkannya kembali ke arah Satoshi dan kawan-kawan. Akibatnya Pikachu dan Mari pun terluka. Nenek Momoko minta cucunya untuk melemparkan botol ramuan, tapi semuanya sudah hancur. MGR kemudian melompat-lompat di remote control, yang menyebabkan mesin mereka jadi rusak. Selagi tim Rocket memperbaiki balon udara mereka, Momoko dan Ryuta menemukan ramuan yang masih belum dimurnikan. Mereka pun menyuruh para Pokemon untuk memurnikan botol ramuan itu. Di saat tim Rocket sudah selesai, Ryuta dan Momoko melemparkan botol ramuan kepada neneknya. Pikachu dan Marip yang telah pulih pun mulai menyerang tim Rocket lagi. Ketika tim Rocket menangkis serangannya lagi, Ampharos dan Fluffy juga ikut bergabung untuk menyerang tim Rocket. Alhasil tim Rocket pun berhasil dijatuhkan. Takeshi tidak memberikan kesempatan sama sekali dan merintahkan Marstorm Watergun ke arah tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan pun menghabisi tim Rocket yang basah dengan memerintahkan Pokemon tipe listrik Thunderbolt yang super efektif untuk mengalahkan tim Rocket. Akhirnya setelah semuanya selesai, Ryuta mendapatkan kepercayaan dirinya lagi, kini bisa meracik ramuannya dengan sempurna. Nenek Momoko lalu menyerahkan toko kepada Momoko dan Ryuta, yang secara resmi direstuinya juga sebagai pasangan. Takeshi dan Marstorm sangat sedih mendengarnya. Meskipun begitu, perjalanan harus tetap dilanjutkan. Jadi Satoshi dan kawan-kawan pun mengucapkan selamat tinggal dan pergi lagi ke kota berikutnya. Satoshi dan kawan-kawan mampir ke Pokemon Center untuk memulihkan Pokemon mereka. Sampai kemudian mereka disapa oleh Enishida yang juga berada di sana. Enishida menyarankan untuk pergi ke Battle Arena, karena di sanalah pertandingan berikutnya akan dilaksanakan. Dia mengungkapkan Frontier Brands itu kemungkinan akan bertarung dengan dua Pokemon miliknya, Hariyama dan Medicham. Setelahnya mereka pun keluar dari Pokemon Center dan akan langsung pergi ke Battle Arena. Namun Satoshi berhenti sejenak sambil memikirkan Pokemon yang tepat untuk mengatasi lawannya nanti. Satoshi minta mereka untuk menunggu sebentar, selagi dia milih lagi Pokemon yang akan digunakannya dalam pertandingan nanti. Di saat yang bersamaan, Kogomi yang merupakan Frontier Brand sedang melatih murid-muridnya. Tim Rocket juga menyamar menjadi murid demi menangkap para Pokemon yang tinggal di Battle Arena. Tapi latihan yang tidak ada henti-hentinya membuat mereka sangat kelelahan. Kogomi yang melihat tim Rocket santai-santai menegur mereka untuk segera melanjutkan latihannya. Untuk latihan selanjutnya tadi, Kogomi menyuruh murid-muridnya untuk berjongkok sambil mempertahankan mangkok agar jangan sampai jatuh. Namun tim Rocket yang tidak sanggup lagi akhirnya roboh. Asisten menyampaikan bahwa akan ada seseorang yang datang untuk menantang Kogomi bertarung. Kogomi sama sekali tidak terpengaruh dan yakin dia bisa menghancurkan orang itu dengan mudah. Singkat cerita, Satoshi dan kawan-kawan pun sampai di Battle Arena. Pintunya pun langsung terbuka begitu mereka sampai di depannya. Dan Kogomi beserta murid-muridnya memberi penghormatan kepada mereka semua. Enishida memperkenalkan Satoshi sebagai penantang yang membanggakan Pikachu bisa mengalahkan Pokemon apapun. Kogomi yang mendengarnya sangat bersemangat sekali, karena sudah sekian lama dia tidak berjumpa dengan penantang yang antusias seperti Satoshi. Teman-temannya pun menyadari adanya kemiripan antar kedua orang tersebut. Satoshi lalu menanyakan peraturan apa yang akan dipakai saat bertanding. Kogomi merespon dengan mengeluarkan rolet dari dalam tanah, yang ditujukan untuk menentukan jumlah Pokemon yang akan mereka pakai. Satoshi pun menarik tuasnya sesuai dengan yang diperintahkan. Dan akhirnya sudah ditentukan pertandingan ini akan memakai sistem 2 versus 2. Tim Rocket pun tak menyangka ternyata malah buruannya yang datang sendiri ke sini. Sehingga mereka pun tidak perlu repot-repot untuk mencari Pikachu lagi. Gong berbunyi, yang menandakan pertandingan akan segera dimulai. Di saat itulah tim Rocket menyelinap masuk untuk menyaksikan pertandingan itu juga. Kogomi mengeluarkan Hariyama dan Medicham, sesuai dengan yang diprediksi oleh Enishida.
Sedangkan Satoshi milik Grovyle dan Snorlax yang baru saja diambilnya tadi. Akan tetapi menurut yang lainnya, pilihan Satoshi itu sangat aneh untuk digunakan melawan Pokemon tipe petarung. Grovyle memulai dengan Quick Attack, sementara Hariyama mencoba menahannya dengan Ampharos. Seketika Grovyle mengganti serangannya menjadi Bullet Seed, namun Hariyama mampu menghindari serangan tersebut. Ketika Grovyle berada dalam jangkauannya, langsung saja Hariyama membantingnya dengan sangat keras. Setelah itu Hariyama melancarkan Ampharos untuk memukul mundur Grovyle. Satoshi mengatur ulang strateginya dengan merintahkan Grovyle Quick Attack. Kogomi yang mengira jurus yang sama tidak akan mempan terhadapnya, tapi dia kaget saat Grovyle berputar ke arah belakang dan berhasil mendaratkan Leaf Blade untuk menjatuhkan Hariyama. Ketika Satoshi menyuruh Grovyle untuk mengakhiri pertandingan ini, Kogomi lantas merintahkan Hariyama fokus punch. Grovyle menghantam langit-langit dan sudah tidak sanggup lagi bertarung. Nampaknya kecepatan saja tidak akan cukup untuk menandingi kekuatan Pokemon tipe petarung milik Kogomi. Sementara tim Rocket juga mulai ragu-ragu untuk menjalankan rencana mereka karena takut diajar oleh Pokemon yang kuat. Snorlax menggunakan Protect untuk menanggulangi damage yang diterimanya. Meskipun begitu, dia tetap merasakan sakit setelah dipukul berulang kali oleh Hariyama. Snorlax membalasnya lagi dengan Headbutt. Hariyama masih bisa bangkit dan melancarkan Focus Punch yang membuat Snorlax terpental jatuh ke tanah. Hariyama bersiap menghantamnya dengan Focus Punch lagi, namun Snorlax menyingkir tepat pada waktunya, sehingga Hariyama yang memukul tanah tangannya jadi remuk. Tanpa berlama-lama, Snorlax langsung menembakkan Ice Beam, yang selain membekukan Hariyama, itu juga mengalahkannya. Kogomi mengeluarkan Pokemon keduanya, yaitu Medicham, yang tentunya memiliki gaya bertarung yang jauh berbeda dengan yang dimiliki oleh Hariyama. Tim Rocket merasa pertandingan ini lama sekali selesainya, tapi ini justru menguntungkan mereka. Karena setelah semuanya kecapean, itulah saat yang tepat untuk menangkap mereka semua. Kogomi merintahkan Medicham combo Focus Punch dan High Jump Kick. Satoshi yang tidak bisa mengantisipasinya menyebabkan Snorlax terkena serangan yang fatal itu. Snorlax menembakkan Hyper Beam, dan Medicham berpindah ke belakang sambil tetap melancarkan Focus Punch. Akibatnya Snorlax jatuh di hadapan tim Rocket, mengungkapkan persembunyian mereka. Kalau sudah begini, mereka pun memutuskan untuk bertarung juga. Namun baru saja hendak maju, Pikachu melancarkan Thunderbolt untuk menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Pertandingan pun kembali dilanjutkan dengan kedua Pokemon saling benturkan serangan. Medicham yang berhasil mendaratkan Ice Beam membuat Snorlax beku. Dikarenakan Snorlax sama sekali tidak bisa bergerak, maka Medicham jadi mudah melancarkan serangannya secara bertubi-tubi. Satoshi hanya bisa terdiam saat Pokemonnya dihajar habis-habisan. Sampai kemudian es itu pun pecah. Dan saat Medicham hendak menyerangnya lagi, Snorlax melompat untuk menghindarinya. Snorlax kembali menembakkan Hyper Beam yang bisa dihindari oleh Medicham dan balasnya dengan Focus Punch. Ketika Medicham berupaya mendekatinya lagi, Snorlax malah menggunakan Hyper Beam untuk terbang. Dia pun menggunakan Body Slam untuk menindih lawannya itu. Medicham yang penyet sudah tidak sanggup lagi berdiri. Alhasil Satoshi dinyatakan sebagai pemenangnya. Kogomi menyerahkan God Symbol sebagai hadiah kemenangannya dan menyarankan mereka untuk pergi ke tujuan selanjutnya, yaitu di Battle Dome.